Warning, video ini dipublikasikan secara umum, tidak ada sangkut pautkan dengan siapapun, karena video ini ngobrol horor dengan lelucon. Baca. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang nonton sendiri, nonton berdua, atau yang nonton sendiri ditemenin di sebelahnya. Kali ini kita kembali ke Milor, mitologi horor. Kali ini kita akan membahas tentang 5 mitologi asli Indonesia. Mulai dari hewan terkecil sampai hewan terbesar, kita lihat setelah pesan-pesan berikut ini. Cindaku. Cindaku adalah manusia harimau dari Jambi. Makhluk ini dapat berwujud berupa setengah manusia, setengah harimau. Menurut legenda, Cindaku adalah ilmu batin yang diwariskan nenek moyang masyarakat Kerinci. Menurut Iki gimana tentang Cindaku? Cindaku pecintaku nih aja. Kalau itu tidak boleh sih menurut saya, karena itu melarang dari agama, melarang dari peraturan agama. Kodrat ya. Menurut saya sih Cindaku itu adalah ilmu yang bisa merubah ke manusia kan menjadi harimau. Jadi itu salah satu manusia menyerupai harimau. Kita itu tidak boleh menyerupai sosok kaum kan? Ya. Betul. Bagi warga Kerinci hal tersebut bukanlah ilmu hitam, digunakan untuk mempertahankan diri. Mereka mempercayai Cindaku merupakan ilmu yang diturunkan untuk menjaga batas hidup antara manusia dan harimau. Tuh. Menurut warga sekitar dia nggak mempercayai bahwa itu ilmu hitam, tapi dia lebih mempercayai bahwa Cindaku itu adalah ilmu untuk menjaga batas manusia antara harimau. Ya, jadi seperti itu, harimau itu ada bersekutu dengan makhluk gaib. Nah, harimau itu ada makhluk gaibnya di dalam, lalu orang-orang tersebut mempercayai itu bukan ilmu hitam. Tetapi yang harimau itu ada di dalamnya itu ada makhluk gaib. Karena dia bisa meminta tumbal untuk memperdalam ilmunya, memperabadi makhluk gaib itu. Karena dia meminta tumbal. Katanya apabila manusia ada yang melanggar perjanjian antar manusia dan harimau, dia akan mati dan jiwanya dihukum untuk melayani harimau tersebut. Tuh kan bener, karena itu di dalam harimau itu ada makhluk gaib, tidak bisa menjadikan sesuatu yang hal menjadi positif. Yang kedua, Ahol, manusia kelelawar dari Gunung Salak. Ahol adalah monster terbang yang berbentuk seperti kelelawar raksasa. Beberapa pendapat mengatakan bahwa makhluk itu berjenis Preotosaurus atau sejenis primata terbang seperti halnya monster-monster misterius lainnya. Belum ada pembuktian dari ilmuwan atas keberadaan makhluk ini. Makhluk mitologi yang satu ini sangat sulit didokumentasikan dan hanya sedikit informasi yang didapatkan mengenai Ahol. Menurut Iki Ahol itu binatang asli atau dia adalah makhluk halus penunggu daerah situ? Kalau menurut saya itu makhluk halus, karena itu penunggu Gunung Salak kan benar. Kalau Gunung Salak itu kan ada beberapa yang mitologi yang tidak terungkap. Jadi makhluk halus lah sepertinya. Iya, ada suatu kejadian Ahol pertama kali dilihat oleh Dr. Ernest Balres pada saat itu sedang menyusuri Gunung Salak pada tahun 1925. Dia ada salah satu orang yang pernah melihat sendiri Ahol itu berbentuk seperti Ahol itu seperti kelelawar raksasa yang berbentuknya 4 kali lipat lebar dari kelelawar raksasa. Menurut Iki kelelawar tersebut itu bisa seukuran apa? 4 kali lipatnya kelelawar raksasa gimana? 4 kali 4 berarti kayak sama dengan ya 100 meter, kalau enggak 50 meter. Apakah dia ada anak buah Batman? Wah, tidak. Anak buah Spiderman. 3. Orang Batih dari Pulau Seram, Maluku. Orang Batih adalah makhluk legenda yang berasal dari Pulau Seram, Maluku. Makhluk tersebut katanya sih tinggal di Gunung Krakatau. Tahu Gunung Krakatau, Ki? Tahu gunung itu sangat dasar itu Gunung Krakatau. Saat meletusnya di Gunung Krakatau itu pernah meletus di suatu kejadian. Nanti kita ceritakan di video lain aja ya tentang Gunung Krakatau selalu. Dan katanya makhluk Batih itu setengah manusia setengah kelelawar. Dia memiliki sayap seperti kelelawar tapi bertubuh manusia. Katanya juga orang Batih itu sering menculik anak-anak untuk disantap dan dijadikan
hiasan di rumahnya. Menurut Iki, orang Batak itu manusia yang berubah atau berubah dan bersekutu dengan jin dan berubah untuk mendapatkan kekuatan, atau dia emang makhluk asli situ penunggu? Kalau mendengarnya sih itu seperti yang ada di Nobita, film Nobita, yang burung elang yang kuat, yang itu yang dipenjara di pulau mana kali, itu seperti itu katanya makhluknya. Tapi kan dia makhluk gaib, bukan makhluk Garuda Eagle. Ya. Oh, itu makhluknya seperti kelelawar kan sayapnya. Ya. Itu sama sih kayaknya seperti jadi-jadian, karena itu bentuknya aneh itu, dan dia suka mangsa manusia. Itu bukan hal yang wajib sih. Kalau hewan itu kan biasanya awamnya itu mangsa sesama hewan agar dia makanya agar dia supaya habitatnya tidak turun menurun. Masa habitatnya turun menurun? Kalau habitatnya turun menurun nanti jadi jatuh, dia turun. Ini yang jelas nih pokoknya, apa namanya, orang Batak adalah makhluk mitologi yang memiliki sayap seperti kelelawar tapi bertubuh manusia, yang dia katanya juga sering makan orang kan tadi kadang. Mungkin dia adalah makhluk baru seperti dinosaurus yang belum ditemukan, mungkin saja. Ini kan atau konspirasi, ini makhluk buatan Indonesia untuk menangkap anak-anak yang sering main PES di malam hari. Oke? Itu kelawong, itu mak gua itu biasanya. Balik sia. Dahar main PS wae. Ya udah, main kalau meureun. Yang keempat ya. Kuda sembrani. Kuda sembrani adalah kuda yang memiliki sayap. Kalau tahu Pegasus, dia mirip Pegasus, tapi ini khas Indonesia. Dalam cerita pewayangan, kuda ini jadi tunggangan Dewa Brata Wisnu selain Garuda. Nih ya, Dewa Brata Wisnu itu adalah salah satu dewa di kepercayaan agama Hindu. Dia memiliki tunggangan, yaitu pertama yang paling dia sering pakai, atau kalau di game itu yang paling kuat, SSR biasanya. Itunya Garuda. Terus yang keduanya kuda itunya mobil cadangannya, kalau di bahasa kita itu tunggangan cadangannya adalah tadi kuda sembrani. Menurut Iki, kuda sembrani itu apa namanya? Bentuknya itu kayak gimana? Yang digambarkan di sini kan dia itu kuda bersayap. Ya sama itu kayak Pegasus, kan kayak Pegasus kuda bersayap yang ada tanduknya. Itu unicorn. Oh ya, unicorn ya. Lupa gua. Gimana sih? Riset dulu, Bang. Ya, nih ya, kita kasih penjelasan dong. Ya, unicorn. Ya. Gua pasrah ini nggak tahu ini sebenarnya itu seperti apa bentuknya. Ya. Tapi kalau menurut gua kuda sembrani itu kayak seperti, ya bener sih Pegasus yang ada sayapnya. Ya tapi kan kalau ada tanduk kan lebih asik gitu kan. Ya, nih ya, gua kasih perbedaan sedikit ya. Unicorn itu kuda bertanduk tapi dia nggak punya sayap. Iya, tapi kalau Pegasus, gua paham. Kalau Pegasus itu kuda bersayap tapi tidak punya tanduk. Bedakan Ki. Kalau kuda pakai sayap pakai tanduk namanya itu unicorn bertanduk bersayap. Tapi bagus, Cok. Jadi dia lengkap, bisa terbang, ada sayapnya juga. Tahu nggak? Kalau ngomongin unicorn, gue ingat apa? Es krim. Sponsor guys. Emang unicorn. Es krim itu bukan unicorn. Itu es lilin. Es lilin yang digoyang-goyang, lu tahu enggak? Iya, jadi kangen es lilin. Ya, ketika kembali lagi ke topik ya. Kuda sembrani itu apa namanya? Kenapa dinamain kuda sembrani? Sembrani itu artinya dari bahasa Jawa artinya besi, sembrani, besi. Yang kayak besi magnet gitu nempel. Ya, itu sembrani namanya. Oh iya. Nah, kenapa dinamain kudanya Berarti kuda itu kan seperti Pegasus. Ya. Sembrani. Apa yang itu disebut sembrani itu? Karena dia bisa. Karena nempel. dia klop sama yang penunggangnya, kan dinamain sembrani. Iya, tahu. Jadi kuda Pegasus itu, sembrani itu terus sama yang punyanya itu, jadi sembrani nempel seperti itu gitu. Iya. Sembrani itu kan magnet. Kuda sembrani itu kuda yang selalu nempel sama orangnya. Oke? I know. Yang kelima guys, yang terakhir nih. Warak gendong dari Semarang. Apa? Digambarkan sebagai hewan pemersatu 3 etnis mayoritas yang ada di Semarang.
Bagian-bagian tubuhnya terdiri dari naga yang identitasnya dengan Cina, pura identitasnya dari Arab, dan kambing Jawa bernama warak gendong. Makhluk ini biasa dijadikan maskot dalam festival bayaran yang dilaksanakan sebelum bulan puasa. Tuh, menurut Iki, hewan ini bisa mempersatukan 3 etnis. Apa? Tidak. Karena dia bisa membesar diri. Jangan tahu-taunya ya Power Ranger bisa bersatu ya jadi robot besar kan? Oh iya ya. Ini dari 3 etnis loh, dari Cina, Jawa sama Arab, dia bisa bersatu menjadi itu warak gendong tuh. Bentuk seperti NKRI, Negara Iya, Kesatuan Republik Indonesia. Warak gendong itu bentuknya itu kepalanya naga, badannya kambing, terus ada buntutnya. Iya. Warna-warni dia guys. Jadi dia bisa menjadi maskot ya. Jangan-jangan dia kuda poni itu guys. Warna-warni, tahu nggak My Little Pony? Dia pasti gitu miripnya. Ya. Oh. Jangan gitu ya. Itu dia maskot Semarang. Jadi kepalanya apa? Kepalanya domba. Kepalanya naga. Kepalanya naga, ekornya domba. Ekornya badannya domba. Badannya domba. Ekornya sapi. Sapi. Nih ya. Ini dia makhluk dipersatukan menjadi satu. Menjadi satu. Nih ya. Ekornya tuh dia mau jadi 3 orang, 4 orang, 5 orang. Woi lah, aku jangan dipotong-potong lo gua nih ngomong-ngomong. Bentar, gua ini ya gitu. Ya. Nih ya, kata warak nih berasal dari bahasa Arab yang berarti suci. Warak Sedangkan suci. ngegendong atau bertelur dimaknakan sebagai hasil setelah yang didapatkan seorang setelah menjalani proses suci berpuasa. Hewan ini tuh menggambarkan nih, kita itu sebelum berpuasa itu kita harus berdoa dulu dan akhirnya kita mendapatkan hasil, yaitu seperti apa dibebaskannya kita dari pahala. Ya ingat, untuk orang yang beragama Islam puasa wajib, ngopi bisa di malam hari. Oke. Berarti ini yang makhluk ini bukan makhluk, maskot ini tuh beragama apa sih? Makhluk ini 3 etnis ya, 3 agama juga. Ada dari etnis Cina. Kepalanya itu dari gambar naga. Naga itu sangat identik dengan Cina. Terus badannya itu dari kambing. Kambing itu dari Arab. Berarti Islam. Arab Islam juga. Terus dari itu Jawanya itu ada buntut sapi. Itu dari Jawa. Karena Jawa itu sering merah sapi. Berarti 2 etnis dong, dua agama. Suku agama itu menjadi satu. Iya, 2 agama menjadi satu, menjadi Go Power Ranger. Lucu loh. Ya, maklum ya, maaf garing-garing kontennya. Kita udah dari tadi bikin konten, ngerekam 2 jam. Ini baru jadi 1 pitch guys. Kasian dong. Like and subscribe guys. Ya. No like, no subscribe, no good thing. Kedepannya biasa kita akan membuat konten-konten yang lebih asik dari sekarang. Seperti kita ngobrol walaupun agak-agak jelas. Yang penting dengerin aja. Ini adalah mitologi horor. Maklum guys, ini sangat awam kita membuat konten ini. Tapi sangat asik ya guys. Asik ya. Ngobrol seru nih. Gerah tuh ya tentang Indonesia gitu. Ya, Indonesia. Jangan lupa NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita itu harus jangan berpisah-pisah, kita itu satu. Berbeda-beda tetap satu. Ya. Nih, gua bisa ngambil 1 pelajaran dari tadi tuh. Warak gendong. Warak gendong itu bisa menyatukan 3 etnis ya, dari etnis Cina lah, Arab lah, Jawa lah. Jadi kita tidak ada rasis-rasis. Betul. Ya, kita itu satu. Ingat, mau demo di Arab, mau jihad di Arab, jangan lupa tetap ngopi pakai kopi saset. Jangan lupa like and subscribe ya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini video cuma bercanda-bercanda, jangan dianggap serius, jangan dipersekusi karena kita anti klarifikasi. See you next and video. And Milor.